Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan. Walaupun kita masih ibadah online, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Karena bagaimanapun caranya kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk masuk hadirat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji dan agungkan namanya. Haleluya Yesus. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Kuduskan terlebih dahulu dirimu. Dimanapun keadaanmu sekarang, dimanapun engkau berdiri, mari sucikan hatimu terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Mari angkat suaramu di dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih dan setia. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Segala sembah bagimu. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Layak kami sembah, layak kami muliakan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini, mari kita bernyanyi kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga. Aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi ku yakin saat Kau berfirman. Benar Tuhan, Kau berfirman kami ada. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga. Menang karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bapa. Benar Bapa, bagi Tuhan ada yang tak mungkin dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana besar kemuliaan kami Tuhan, Kau ada bagi kami Yesus. Pekerjaan Kau sediakan bagi kami Bapa. Kami iman dalam pujian ini. Kami iman di Bapa. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Dimanapun posisi kita sekarang, tidak akan membuat kita patah semangat. Olehnya kita bernyanyi kepada Tuhan segala puji syukur. Kami mau bersorak
bersyukur kepadamu Yesus Tuhan Rasulullah. Berada dengan keberadaan kami di luar Allah Tuhan. Biar Engkau kuduskan Tuhan segala pujian, segala sembah Tuhan. Kami serahkan Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang luar biasa. Sebentar Tuhan firman Tuhan akan berkata-kata bagi kami Tuhan. Mari Engkau urapi terlebih dahulu hamba-Mu yang sudah menyiapkannya Tuhan. Mari Engkau sucikan dulu terlebih dahulu Bapa. Sehingga Tuhan apapun firman Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi firman yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kami Bapa. Dalam perkataan firman Tuhan, baik firman teguran Tuhan apapun itu isinya, biarlah kami bisa menerimanya dengan baik Tuhan. Kami tahu apa saat firman Tuhan berisikan teguran kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau masih sayang kepada kami Tuhan. Engkau masih mau menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur itu semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman berasal dari manis Tuhan. Bukan ada hal untuk membuat orang sakit hati. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, firman akan berisikan Tuhan, firman yang membangun bagi kami. Firman yang akan membangkitkan kami Tuhan dalam keterpurukan kami, dalam kelemahan kami. Dimanapun situasi kami hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, kami yakin dan percaya Bapak, saat firman berkumandang bagi kami, akan membuat hati kami tenang, akan membuat jalan kami Tuhan semakin terbuka untuk depannya. Kami imani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan. Kau yang untuk surat kehidupan kami Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya. Berfirman lagi Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Haleluya. Sama-sama kita orang percaya katakan Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang indah ini kita bersyukur buat lawatan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing di sepanjang minggu ini. Saya yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang jauh membuat video ini, yaitu Pendeta Jackson Sitepu daripada Gereja PCC Helvetia Medan. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini kita bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan buat kita semua yang ada di Gereja Tuhan PCC Nilai dan PCC Mantin. Mari saya mempersilahkan Pendeta Jackson untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita bersama-sama. Amin. Baik, shalom bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini Kau memberkati kami, memelihara kami, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan ketika firman Tuhan kami dengar, masuk ke dalam hati kami, bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi biarlah Engkau Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut ibu hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, sehingga kami setiap yang mendengar diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara dikasih Tuhan, sebelum saya memulai firman Tuhan, terima kasih buat Pastor Ratna yang sudah mempercayakan saya untuk membawa renungan untuk khotbah pada hari ini, dan kira-kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Baik, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jackson Sitepu, dan saya sudah menikah. Istri saya bernama Erniwati Buruwaru, dan Tuhan sudah mengaruniakan kami seorang anak laki-laki yang bernama Jopanka Kreso Sitepu. Dan saat ini juga istri saya sedang mengandung untuk anak kami kedua, dan kira-kira Tuhan juga tetap memberkati istri saya. Saudara dikasih Tuhan. Demikian perkenalan singkat kita pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara ada kitab, boleh buka kitabnya dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya ulangi sekali lagi, kitab 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan baca. Saya akan baca bagi kita pada hari ini, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-9.
Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos penyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan yang masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan kerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema firman Tuhan ialah iman yang maju ataupun iman yang dinamis. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan mungkin the next level faith, ya, atau iman yang maju. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, penyakit orang Kristen sekarang adalah sudah lama bergereja tapi imannya tidak maju. Saya bilang sekali bahwa penyakit orang Kristen zaman sekarang adalah bahwa sudah lama bergereja tapi imannya tidak bertumbuh. Sudah lama ikut Tuhan tapi imannya tidak maju. Imannya masih kanak-kanak, saudara dikasih Tuhan. Tidak memiliki iman yang dewasa. Masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saya mau bilang begini bahwa kalau saudara masih hidup sama seperti orang duniawi, orang yang tidak mengenal Tuhan, saya mau bilang bahwa imanmu belum maju. Saya mau bilang bahwa imanmu masih iman kanak-kanak, saudara. Kenapa? Masih sama hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau sampai sekarang engkau belum mengalami iman yang maju, iman yang the next level, berarti engkau salah motivasi dalam beribadah, salah motivasi dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, banyak orang sekarang imannya masih iman yang kanak-kanak, walaupun sudah lama ikut Tuhan, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan orang tua, iman masih iman kanak-kanak. Karena apa? Tidak mengalami pertumbuhan iman secara rohani. Saudaraku, saya mau bilang begini, bahwa apa? Badan besar belum tentu imannya besar. Saya ulangi, bahwa apa? Badan besar belum tentu imannya besar. Tapi begini, badan kecil belum tentu imannya kecil. Karena ukuran badan tidak menentukan ukuran iman. Ada orang badannya besar tapi imannya tidak ada, bahkan kecil. Tapi ada orang badannya kecil tapi imannya besar. Seperti saya. Badan saya kecil tapi punya iman yang besar. Haleluya. Saudara yang Tuhan, banyak juga orang mengukur iman itu seperti banyaknya makan garam. Masih dia makan garam, masih sedikit pengalamannya. Saya mau bilang, banyak pengalaman, banyak makan garam belum tentu menentukan ukuran iman. Ada banyak orang, saudara dikasih Tuhan, sudah banyak pengalaman pun belum tentu memiliki iman yang maju, iman yang berkembang, iman yang dinamis, tapi tetap saja mungkin memiliki iman seperti kanak-kanak. Karena banyak makan garam bukan menentukan ukuran iman. Saudara yang dikasih Tuhan, permasalahan di gereja Korintus adalah mereka memiliki iman seperti anak-anak. Ketika di antara kita masih ada iri hati, masih ada cemburu, berarti itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang kanak-kanak. Ketika ada orang mudah bertengkar, mudah merajuk, saya mau bilang engkau masih memiliki iman yang kanak-kanak. Kalau ada orang mudah sakit hati, berarti dia masih memiliki iman seperti kanak-kanak. Makanya Paulus bilang begini, masih minuman susu yang kuberikan kepadamu, belum makan keras. Kalau susu kan itu biasa untuk bayi, saudara dikasih Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang sudah umur 30 tahun masih minum susu. Lucu ya, saudara. Justru anak-anak kecil lah yang mungkin minum susu. Dan orang yang makan keras adalah orang-orang dewasa. Jadi kalau saudara dan saya masih mudah sakit hati, masih mudah merajuk, ada perselisihan sedikit, masalah langsung bertengkar, saya mau bilang engkau masih memiliki iman seperti kanak-kanak. Itu berarti imanmu belum dewasa. Imanmu belum tumbuh, imanmu belum maju, saudara dikasih Tuhan. Kenapa engkau masih memiliki rasa iri hati, yang mudah bertengkar dan lain sebagainya? Saudara dikasih Tuhan, ketika iman kita bertumbuh,
Ketika iman kita maju, maka hal-hal yang luar biasa lah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan sebaliknya, ketika kita masih memiliki iman seperti kanak-kanak, maka hal-hal yang biasa yang Tuhan akan izinkan terjadi bagi kita. Saudara mau pilih mana? Iman yang maju atau iman seperti kanak-kanak? Kalau engkau memiliki iman yang maju, maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan bagimu. Tapi ketika engkau masih memiliki iman seperti kanak-kanak, maka engkau akan mengalami hal-hal yang biasa saja, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita memiliki iman yang maju, the next level faith, saudaraku. Yang pertama ialah bagaimana supaya kita memiliki iman yang maju. Kita harus menghadapi ujian. Bilang sama-sama, menghadapi ujian. Di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksudnya supaya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi lainnya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara berkasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami iman yang maju? Yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi ialah kita harus siap menghadapi ujian. Kenapa dengan mengalami banyak ujian, dengan mengalami banyak masalah, kita mengalami iman yang maju? Karena apa? Dengan kita mengalami banyak ujian, menghadapi ujian, maka untuk mengetahui kemurnian iman kita. Apakah iman kita betul-betul murni? Makanya Wahyu mengatakan di akhir zaman ini, saudaraku, banyak orang percaya akan ditampi. Saudara dikasih Tuhan, disaring. Kalau engkau memang memiliki iman, maka engkau akan tetap tinggal dalam tampian. Tetapi kalau engkau memiliki iman yang kosong, saudaraku, maka engkau akan terbuang dari tampian. Jadi kenapa kita harus menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan dan ujian untuk mengetahui kemurnian iman kita? Dan kenapa kita menghadapi banyak masalah, mengalami ujian? Untuk supaya kita naik kelas. Kalau sekarang engkau menghadapi masalah, dan ketika engkau setia menghadapi masalahmu, engkau bisa melewati masalahmu, saya mau bilang sebentar lagi engkau akan naik kelas. Jadi untuk kita menghadapi ujian, kita harus supaya bisa mengalami yang namanya naik kelas. Saudara, ketika engkau selesai menghadapi namanya ujian, selesai menghadapi pergumulan, masalah dan sebagainya, sebentar lagi saudara naik kelas. Untuk bagaimana supaya kita tetap menghadapi masalah, pergumulan dan ujian, supaya kita juga terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Penting bagi kita, sekali-sekali semuanya penting bagi kita untuk jatuh, supaya apa? Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan, jadi kita perlu berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi ketika masalah datang, di situ kita sadar bahwa betapa tidak berartinya kita, betapa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Makanya dengan menghadapi masalah, di situ kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Makanya Yeremia pasal 17 itu mengatakan, diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam ayat 5 mengatakan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Jadi saudara, bagaimana supaya kita mengalami iman yang maju, iman yang dinamis? Yang pertama saudara ialah kita harus siap menghadapi ujian. Saudara dan saya harus siap menghadapi ujian. Siap menghadapi masalah. Sama seperti anak sekolah, saudara. Anak sekolah kalau kita lihat urutannya, yang pertama mungkin TK dulu. Bagaimana supaya anak TK ini bisa melanjut ke jenjang SD? Dia harus ujian dulu. Ketika dia lulus ujian TK, dia naik SD. Dan ketika anak SD ini sudah bagaimana dia supaya SMP, dia ujian dulu. Bahkan bukan SMP dulu, mungkin dia naik kelas bagaimana, dia harus ujian dulu. Setiap yang mau naik kelas harus ujian dulu. TK, SD, SMP, SMA, dan kejenjang perkuliahan, saudara, perguruan tinggi, semua harus menghadapi ujian. Jadi saudara, bagaimana supaya kita mengalami iman yang maju, the next level, kita harus siap menghadapi ujian. Dan ketika engkau lulus menghadapi ujian itu, saudaraku, maka engkau akan siap-siap mengalami naik kelas, dan engkau akan mengalami namanya iman yang maju. Amin. Saudaraku, tokoh Alkitab yang mengalami iman yang maju, the next level of faith, yang pertama ialah Ayub. Bayangkan betapa banyaknya ujian yang dialami, betapa banyaknya percobaan, pergumulan yang dialami. Yang pertama, hartanya semuanya habis. Yang kedua, anak-anaknya meninggal. Yang ketiga, saudara berkasih Tuhan, istrinya meninggalkan dia. Istrinya berkata, saudaraku, Ayub, masihkah engkau bertahan kepada Tuhanmu? Makanya Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila, hanya mau menerima yang baik tapi tidak menerima yang buruk. Dengan keyakinan teguh, Ayub berkata bahwa apa, saudara berkasih Tuhan? Tuhan yang memberi
Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dengan mengalami ujian yang begitu berat, di Ayub pasal 40 dikatakan bahwa apa? Ayub mengalami berkat berlimpah 2 kali lipat dari hasil yang dialami. Dia mengalami the next level faith, iman yang maju, iman yang bergerak, iman yang dinamis. Jangan mau imanmu hanya jalan di tempat, tapi kau harus mengalami iman yang maju. Yang kedua ialah Yusuf. Yusuf mengalami banyak sekali rentetan pergumulan ujian yang dialami. Saudaranya mungkin mengocehkan dia, dimasukkan ke sumur, dijual ke orang-orang, saudaraku, ke orang-orang Mesir. Sampai di sana bukan dia hidupnya enak, hidup di penjara, bahkan difitnah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia lulus menghadapi itu, saudaraku, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Dia mengalami naik kelas. Jadi saudaraku, kita harus bisa menghadapi ujian supaya kita naik kelas, kita mengalami iman yang maju. Maka Ayub berkata begini, Ayub 42 ayat 5 mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin dulu Ayub mengetahui tentang Tuhan dari orang lain, tapi ketika dia mengalami pergumulan, di situ dia bisa menemukan Tuhan dan merasakan Tuhan. Dia mau bilang, justru ketika kita menghadapi ujian, banyaknya masalah, di situ kita bisa menemukan Tuhan, bahkan mengalami banyak ujian. Amin. Jadi bagaimana supaya kita mengalami iman yang maju, iman yang dinamis, iman yang bergerak dalam dikasih Tuhan? Yang pertama, kita harus siap menghadapi ujian. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita memiliki iman yang maju, iman yang bergerak, iman yang dinamis. Yang kedua, berani memberi. Katakan sama-sama, berani memberi. Haleluya. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 mengatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang kedua yang harus kita alami adalah berani memberi. Mengapa dalam memberi iman kita maju? Saudaraku, karena ketika kita memberi, di sini dikatakan apa? Kita sedang menguji Tuhan. Makanya dikatakan apa? Ujilah aku. Ketika kita berani memberi, saudaraku, kita sedang menguji Tuhan. Memberikan perpuluhan, memberikan ucapan syukur, memberikan apa yang menjadi hak dan bagian miliknya Tuhan. Dengan kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita berani memberi, kita sedang menguji Tuhan. Saudara, ini kan memberi walaupun dalam kekurangan. Mungkin sudah berkata sulit, tapi saya bilang, ketika Tuhan ada bersama dengan engkau mampu melakukannya. Saudara, dikasih Tuhan. Selalu dengan berani memberi, kita sedang menguji Tuhan, dan itu akan membuat iman kita semakin maju, semakin bergerak. Memberi dari kelebihan itu wajar, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika kita memberi dalam kekurangan, is amazing, wonderful, dan luar biasa. Kalau setunggu saudara kaya kalau memberi, siapapun bisa melakukannya. Orang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Biasa, hal yang biasa. Tapi ketika dalam kekurangan pun kita berani memberi, mampu beri, jempol punya. Saudara dikasih Tuhan, saudara pernah dengar kisah bagaimana ada seorang janda memberikan 2 peser? Pada waktu itu diceritakan demikian. Ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan ke dalam rumah Bait Allah, ada seorang yang memberikan uang yang banyak, dan ada seorang yang memberikan, seorang janda memberikan 2 peser uang. Tuhan bertanya kepada murid, Yesus bertanya kepada murid, menurutmu siapa yang paling banyak memberi? Mungkin ada orang itu pada waktu itu saudara memberi yang banyak. Murid-murid berkata, orang itu yang banyak kasih memberi. Tuhan tidak, justru yang janda yang memberikan 2 peser, dia memberi banyak. Kenapa? Dia memberi dengan kekurangannya. Yang tadi mungkin dia memberi uang 10 juta, tapi di rumahnya masih ada 1 M. Janda tadi sudah 2 peser, dia memberi, mungkin setelah itu dia tidak makan, tapi dia memberi dari kekurangannya. Itu yang luar biasa. Makanya saya mau bilang, hukum ekonomi dan hukum Alkitab bertolak belakang. Hukum ekonomi dengan hukum Alkitab bertolak belakang. Karena apa? Hukum ekonomi mengatakan apa? Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Tapi Alkitab mengatakan apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bukan berarti kita harus boros, bukan. Tapi jangan pelit. Jangan tahan kebaikan ketika engkau mampu melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu berani memberi. Ketika mungkin sudah beribadah, ketika saudara buka dompet, uang yang mana saudara beri? Mulai dari yang terkecil kah? Sedang? Besar? Yang paling besar? Yang mana saudara kasih?
Berani memberi. Amin. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Dalam memberi pekerjaan Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Karena apa? Tuhan sudah kasih segalanya bagi kita. Dia rela mati di kayu salib, boleh saudara dan saya, sehingga kita dipindahkan dari neraka menjadi ke tempat yang surga. Saudaraku, kita perlu berani memberi supaya iman kita mengalami terobosan. Berani memberi supaya iman kita maju dan memuji Tuhan Allah semesta alam. Ada pernah saya cerita demikian. Ada seorang anak muda beribadah ke gereja, dan dia memiliki 2 lembar uang. Yang satu harga 2.000 dan yang satu harga 20.000. Gambarnya, bentuknya sangat mirip. 2.000 sampai 20.000. Saudara berkasih Tuhan. Dan ketika tiba masa persembahan, dia mengambil uang yang 2.000 di dompetnya. Seperti malu-malu dia mengambilnya. Sambil dia tersembunyi untuk memberi. Tiba-tiba datang bapak-bapak dari belakang. Pas jalan persembahan, dipukul bapak itu dia. Dikasih uang. Dia nggak nengok uang itu, langsung diambil, langsung dikasih sama uang yang 2.000 dia punya ke kantong persembahan. Sampai dia setelah ibadah, pulang dari ibadah, dia mau pergi ke tempat jualan, dia mau beli sesuatu. Ketika dia dompetnya tidak ada lagi uang. Rupanya uang yang jatuh itu tadi yang dikasih bapak-bapak itu ada uangnya, jatuh uangnya. Akhirnya apa? Tidak punya uang lagi untuk membeli sesuatu. Hal ini apa? Dia harus mencuci piring untuk bisa untuk bisa membayar uang yang tersebut, saudara. Jadi apa? Karena salah memberi. Karena dia tidak memberi yang terbaik. Berani memberi supaya saudara mengalami iman yang maju. Amin. Yang terakhir bagaimana supaya kita mengalami kemajuan iman yang maju, iman yang bergerak, iman yang dimas. Yang terakhir adalah beribadah. Bilang sama-sama beribadah. Kita buka kita sama-sama Ibrani 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya akan masuk bagi kita demikian firman Tuhan Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, bagaimana supaya iman kita maju? Yang pertama, tadi saudaraku dikasih Tuhan yang harus kita lakukan ialah menghadapi ujian, dan yang kedua saudaraku ialah berani memberi, dan yang terakhir kita harus beribadah. Saudara, di sini dia dikatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang sudah dijadwalkan, yang sudah dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa? Dengan beribadah kita akan mengalami pertumbuhan iman. Dengan mengibadah kita akan mengalami namanya kesegaran rohani, kebugaran rohani. Mengapa ibadah bisa membuat kita the next level faith, membuat kita iman maju? Karena di ibadah kita memuji Tuhan, karena di ibadah kita berdoa, karena di ibadah kita bisa belajar firman Allah, karena di ibadah kita bisa saling berbagi, sharing bersama-sama. Mungkin tidak ketinggalan, mungkin makan bersama-sama. Maka jangan tinggalkan ibadahmu, saudaraku kasih Tuhan, karena dengan ibadahmu akan membuat mengalami namanya pertumbuhan iman yang maju, iman yang bergerak. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah di tempat saudara. Baik itu ibadah raya, ibadah kakak atau komsel, saudaraku, baik ibadah doa dan ibadah lainnya. Jangan tinggalkan jam-jam doa demikian. Karena dengan kau mengikuti jam-jam doa demikian, jam-jam ibadah demikian, imanmu akan maju, imanmu akan bergerak, imanmu akan dinamis dan berjalan sampai kau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya akan percaya ketika engkau mendengarkan firman, imanmu akan maju, imanmu akan bergerak, imanmu akan timbul. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi jangan tinggalkan jam ibadahnya. Jangan sepelekan ibadah. Ada banyak orang menyepelekan ibadah, main-main dengan ibadah, menganggap tak penting itu ibadah. Saya mau bilang ibadah bisa membuat imanmu maju. Jangan sepelekan ibadah. Mungkin kau capek, tapi saya mau bilang jangan tinggalkan ibadahmu. Mungkin saudara lembur, saya mau bilang jangan tinggalkan ibadahmu. Mungkin saudara tidak enak badan, saya tetap mau bilang jangan tinggalkan ibadahmu. Apalagi sempat ketika kita malas, perlu dihancurkan dalam nama Yesus kemalasan. Dan mungkin banyak alasan. Saya mau bilang tetap jangan tinggalkan ibadah.
Karena dengan beribadah iman bertumbuh. Dengan ibadah engkau dikuatkan. Dengan ibadah engkau akan mengalami. Dengan ibadah engkau mengalami pertumbuhan iman. Ada banyak orang ketika pergi ke suatu tempat hujan deras pun diterpa. Tapi ketika mau pergi beribadah hanya gerimis saja tidak datang. Bagaimana engkau mau mengalami pertumbuhan iman? Kalau engkau hanya sekedar bintang kecil pun kau langsung tidak mau ibadah. Bagaimana ketika engkau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika engkau meninggalkan ibadahmu? Tetap saya mau bilang jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Saya mau bilang saudara aplikasi Tuhan. Tuhan memperhatikan kesetiaan dan setiap jerih lelahmu yang kau lakukan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya ulangi sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang berjerih lelah dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan segalanya demi Tuhan, perjuangannya tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Ada upah kesetiaan yang Tuhan akan berikan bagi mereka yang bertoleransi ke Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Karena dengan kau mengikuti ibadah, engkau akan mengalami yang namanya the next level faith. Iman yang maju, iman yang bergerak. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Perjuanganmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, saudara berkasih Tuhan. Baik saudara berkasih Tuhan. Kesimpulannya pada hari bagi kita. Bagaimana supaya kita mengalami iman yang maju, the next level faith, iman yang bertumbuh, iman yang dinamis. Yang pertama, yang harus kita lakukan ialah dengan ujian yang kita alami, kita siap menghadapinya. Dan yang kedua, saudara, kita harus berani memberi. Dengan berani memberi, kita akan mengalami iman yang maju, iman yang bergerak. Dan yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, kita harus tetap beribadah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan bukan hanya sebagai pendengar kita, tapi biar kita juga sebagai pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Bila melalui firman Tuhan pada hari ini kami dikuatkan. Bila melalui firman Tuhan kami diteguhkan ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Bila kiranya Tuhan kami juga bukan hanya sebagai pendengar, biar kami jadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kami mengalami iman yang maju, iman yang bergerak, iman yang dinamis. Dengan kami Tuhan Yesus yang baik, menghadapi setiap ujian yang kami hadapi. Dengan kami berani memberi, dan kami tidak mendengar ibadah yang seperti yang biasa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberkati kita semuanya yang mendengarkan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Jackson yang sudah melayani kami pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami doakan supaya Bapak terus dipakai dengan luar biasa lagi dan pengurapan Tuhan bertambah-tambah di dalam kehidupan hambanya untuk melayani Tuhan dan juga melayani sidang jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan di dalam pelayanannya di PCC Helvetia. Baik, terima kasih banyak. Ya, kami ucapkan sekali lagi kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga, juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di sana. Salam buat semua keluarga yang ada di sana ya, Pastor ya. Baik, kami akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan juga berdoa buat pemberian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, yang sudah mengajar kami bagaimana kami boleh masuk di dalam the next level faith. Bapak, biarlah firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Jackson yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati beliau, keluarganya dan juga pelayanannya di PCC Helvetia Medan. Kami doakan biarlah Tuhan visi dan misi mereka ya Tuhan akan Tuhan berkati, dan gereja yang dilayani oleh hamba-Mu ini ya Tuhan akan bertumbuh
untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mensyukuri semua pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Demikian juga persembahan persepuluhan yang akan diberikan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, pimpinan Tuhan Allah Roh Kudus akan memimpin kami, menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Jaga diri baik-baik senantiasa. Tuhan menyertai kita. Shalom.